Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Shoyan menatap Ye Beijing untuk waktu yang lama. Ekspresinya serius saat dia berkata, Ye Beijing, kamu sangat kuat. Mungkinkah kamu adalah Raja Klan Jimmy? Shoyan merendahkan suaranya, seolah-olah dia sengaja menggunakannya untuk membangkitkan emosi Ye Beijing dan melihat apakah pihak lain akan mengungkapkan beberapa kekurangannya. Ini rahasia besar. Kalau aku benar-benar seperti itu, aku akan mengambil alih tubuhmu sekarang juga. Ye Beijing memiliki ekspresi yang garang di wajahnya, memperlihatkan taring-taring kecilnya yang lucu. Dia tampak seperti anak harimau. Bukan saja dia tidak terlihat garang, tetapi malah lucu. Ini semua hanya tebakanmu. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Ye Beijing menyeringai dan berubah menjadi ekspresi yang jelas. Penampilannya tampak sangat lucu. Tidak ada kekurangan sedikit pun dalam ekspresinya. Setidaknya dalam waktu singkat tadi, Shoyan tidak dapat menemukan petunjuk apapun dari mata Ye Beijing dan waktu yang dihabiskannya untuk berpikir. Itu bahkan membuat Shoyan ragu, apakah tebakan sebelumnya salah? Namun, Shoyan selalu merasa ada yang tidak beres. Setelah membaca semua hal yang terjadi di dunia iblis kuno, serta apa yang dikatakan Yongdong, dia sudah memiliki cukup informasi bagi dirinya sendiri untuk membuat penilaian seperti itu. Klan Yuyan bahkan lebih merupakan bukti. Tetapi Shoyan tidak terus bertanya, karena Ye Beijing tidak mau membicarakannya, tidak perlu memaksakannya, dan jawabannya tidak terlalu penting bagi Shoyan. Alasan dia bertanya adalah untuk mengkonfirmasi tebakan batinnya dan menguji apakah Ye Beijing menyembunyikan permusuhan terhadapnya. Dia harus waspada meskipun belum mendapat jawaban, meskipun dia tidak menemukan bukti akurat dalam kasus tersebut. Namun dugaannya tidak dapat disangkal. Tapi sekarang Ye Beijing terus mengikutinya dan dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Untuk saat ini, tampaknya dengan adanya Ye Beijing di sisinya, jika dia benar-benar menghadapi situasi khusus atau musuh yang jauh lebih kuat dari Shoyan, dia akan menjadi penolong yang baik. Tidak apa-apa, ini hanya tebakanku. Tidak peduli seperti apa hubungan kita di masa depan, setidaknya kita berteman sekarang. Aku ingin pergi dari sini, apakah kau mau pergi denganku? Shoyan kemudian menunjukkan senyum santai di wajahnya. Pertanyaannya tajam awalnya telah dijawab oleh Ye Beijing. Keduanya memiliki senyum yang tampak tulus. Tetapi sebenarnya mereka menyembunyikan misteri. Karena kau mengundangku, tentu saja aku akan pergi bersamamu. Ye Beijing tersenyum manis. Shoyan sebenarnya tahu bahwa Ye Beijing akan mengikutinya meskipun dia tidak mengundangnya. Daripada diikuti olehnya, akan lebih baik untuk mengundangnya secara terbuka. Ini juga akan mencegahnya dari merasa tidak senang dan berkomplot melawan Shoyan. Ayo minum. Shoyan mengangkat gelasnya, yang berarti dia secara resmi mengundang Ye Beijing untuk bergabung dengannya. Setelah sekian lama, mereka berdua meninggalkan restoran itu. Ye Beijing sangat gembira dan melompat-lompat di samping Shoyan. Setelah itu, mereka kembali ke Show Mansion bersama-sama. Begitu Shoyan memasuki rumah, matanya tiba-tiba berbinar. Langkah mereka semakin cepat. Pada saat ini, di ujung jalan setapak dari bata biru berdiri sosok anggun dengan rambut setengah terurai. Ia menatap pohon krababel yang berbunga terlambat di dahan-dahannya. Alisnya seperti daun willow dipenuhi kesedihan. Dan bulu matanya sedikit bergetar seperti sayap kupu-kupu yang terbang di atas perona pipi yang baru saja dioleskan. Seolah-olah ia sedang menunggu seseorang. Pita sutra hijau melilit pinggang rampingnya dan dia berdiri di sana seperti bunga teratai hijau, cantik namun tidak genit. Sun-er. Sebelum Shoyan mendekat, dia memanggil dengan lembut. Sosok cantik itu mengangkat kepalanya sedikit. Wajahnya seputih giau, fitur wajahnya tampak terukir, matanya cerah dan giginya putih. Dia berdiri di sana seperti seberkas cahaya. Kakak Shoyan. Kemudian, sebutannya sudah tidak asing itu terdengar lagi. Shoyan melangkah maju dengan cepat, sementara Ye Beijing berada di belakang. Shoyan mengeluarkan tangannya ke pinggang Sun-er dan memeluknya. Merasakan kelembutan itu, Shoyan tidak bisa untuk tidak berkata dengan suara rendah. Ini masih perasaannya familiar. Sun-er, pinggangmu benar-benar. Shoyan berkata dengan nada main-main di telinga Sun-er. Seolah-olah dia tiba-tiba kembali ke klan Shao dan perasaan masa muda mereka. Kamu sangat jahat, kakak Shoyan. Sun-er membenamkan kepalanya di lengan Shoyan. Ye Beijing menggertakkan giginya dan menatapnya dari belakang. Sial, aku
aku kalah lagi. Dia masih punya istri lainnya. Murni, seksi, imut, penuh kasih sayang. Aku benar-benar berpikir dia begitu mulia. Ye Beijing bergumam pelan di belakang. Pada saat ini, Sun Er menjulurkan kepalanya dari lengan Xiaoyan dan menatap Ye Beijing. Kakak Xiaoyan, si cantik ini... Sun Er bertanya dengan suara rendah, dan Xiaoyan tidak berbalik untuk melihat Ye Beijing. Jangan khawatirkan dia, anggap saja dia tidak ada. Xiaoyan berbisik. Sun Er mengangguk dan bersenandung. Namun Ye Beijing memalingkan kepalanya ke samping dan telinganya tegak. Percakapan itu tidak dapat disembunyikan darinya. Namaku Ye Beijing. Aku pengagum Xiaoyan. Mungkin kita bisa menjadi saudara di masa depan. Ye Beijing mengambil inisiatif, berjalan mendekati Sun Er, menatap dua orang yang berpelukan erat, dan mengulurkan tangannya tanpa peduli apakah itu memalukan atau tidak. Sun Er mengulurkan tangannya dari lengan Xiaoyan. Matanya melengkung membentuk bulan sabit. Ekspresinya jelas sama. Tetapi Ye Beijing menatap wajah yang sangat murni di depannya. Dan senyumnya tidak hanya cantik, tetapi lebih nyata. Dengan ketulusannya terpancar dari tulang-tulangnya. Tidak heran, aku sudah memahami inti permasalahannya. Tapi dia masih belum tergerak sama sekali. Ternyata di sekitarku banyak sekali orang yang begitu. Ye Beijing menggertakkan giginya dan terus bergumam. Sementara Sun Er menatapnya dengan bingung. Merasa aneh saat melihat perubahan ekspresi Ye Beijing. Perkenalkan, dia adalah istriku. Namanya Gu Sun Er. Sun Er, dia adalah senior Ye Beijing dari dunia iblis kuno. Dia membantu Sensei mengusir Taisu. Saat Xiaoyan berbicara, dia memuji Ye Beijing beberapa patah kata lagi di akhir. Daripada meremehkannya, akan lebih baik jika memujinya semaksimal mungkin. Terima kasih senior Ye Beijing atas bantuanmu. Sun Er membungkuk, tetapi Ye Beijing merasa sedikit aneh. Bagaimana kamu melatihnya? Dengan begitu banyak wanita di sekitarmu, bukankah mereka akan cemburu? Setelah Ye Beijing selesai berbicara, dia menoleh ke arah Sun Er dan melanjutkan. Ku bilang aku pengagumnya, apa kau tidak punya pikiran apa-apa? Sun Er tersenyum saat mendengarnya, rambutnya berkibar. Xiaoyan dengan hati-hati mengeluarkan tangannya dan merapihkan rambutnya di belakang telinga Sun Er. Keduanya begitu manis hingga Ye Beijing merasa tidak nyaman. Kakak Xiaoyan memiliki banyak pengagum karena dia sangat luar biasa, jadi tidak mengherankan. Namun, aku tahu bahwa bahkan jika aku pergi suatu hari nanti, Sun Er akan tetap tak tergantikan di hati kakak Xiaoyan. Suara Sun Er semanis suara lonceng perak yang jernih, dan kedengarannya lembut seperti lagu saat memasuki telinga. Ini adalah masalah pengembangan diri seorang wanita. Ye Beijing kembali menunjukkan ekspresi putus asa. Dia melambaikan tangannya dan pergi dengan menyedihkan. Dia tidak ingin melihat mereka berdua bersikap begitu mesra lagi. Setelah Ye Beijing pergi, Xiaoyan kembali memeluk Sun Er. Bibir hangat mereka saling bersentuhan. Tubuh Sun Er yang lembut menegang sedikit, lalu melunak. Xiaoyan membawa Sun Er bersamanya, dan mereka tiba di ruangan itu dalam sekejap. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan mereka berdua sangat gembira. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.